Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah walhamdulillah teman-teman masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa ya, masih di acara yang sama yaitu kajian tentang Islam ya. Bagaimana kita belajar ya, mencari solusi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa menempuh satu jalan ya untuk menuntut ilmu atau belajar tentang syariat ilmu agama yang pastinya adalah lillah karena Allah ya, pasti Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, yang sudah Nisa jelaskan teman-teman, yang dimaksud hadis ini artinya luas gitu loh ya. Allah memudahkan bagi kita orang yang mempunyai niat ya lillah karena Allah tuh mau belajar, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Artinya luas sekali gitu loh. Surga itu bisa berupa kesehatan ya, bisa berupa keselamatan, bisa berupa kesuksesan, kebahagiaan ya, masih banyak lagi teman-teman ya. Kalau kita itu adalah janji Allah kepada kita umatnya gitu loh ya. Kalau kita sebagai manusia teman-teman, kalau kita sebagai manusia berjanji, mungkin kita masih kita banyak kita tidak menepati janji kita. Tapi kalau Allah sudah mengatakan seperti itu kepada kita, maka Allah akan pasti menepatinya ya. Tanda kutip artinya bahwa kita belajar itu adalah benar-benar karena lillah karena Allah. Tujuan kita, niat kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita menjadi hamba yang beriman, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa, supaya kita menjadi hamba yang bertauhid ya. Dengan kita belajar, kita selalu mempunyai niat tujuan supaya saya bisa menjadi hamba yang beriman, yang semakin hari bisa semakin tawadhu, semakin istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, bagi siapapun yang mempunyai niat seperti itu dan niat dan tujuannya seperti itu, maka masya Allah ya, pasti Allah akan menepati janjinya gitu loh ya. Nah di sini teman-teman ya, di Nisa Asyifa Dakwah channel ini memang Nisa kenapa Nisa membuat YouTube Nisa Asyifa Dakwah channel ini, tujuannya adalah itu gitu loh, kita untuk belajar ya. Siapapun sebenarnya kalau dakwah itu bukan dakwah ataupun kita memberikan inspirasi kepada memberikan inspirasi sebenarnya bukan hanya tugasnya para ulama, akan tapi tugas bagi kita semua umat ya, bagi kita semua umat yang merasa bahwa kita bisa memberikan inspirasi. Tujuannya adalah untuk apa? Bukan untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang hebat, saya adalah pintar, bukan. Akan tapi tujuan kita adalah untuk saling membimbing. Itulah Islam teman-teman. Islam ya mengajarkan kita untuk saling membimbing, untuk saling berbagi, untuk saling menginspirasi, untuk saling menginspirasi. Itu Islam teman-teman. Nah di sini teman-teman, Allah memberikan kepada kita fasilitas yang mungkin masya Allah ya, kalau kita kita pahami ya, kita coba tafakuri gitu ya, masya Allah gitu loh. Media sosial itu masya Allah, ada suatu tempat ya yang Allah berikan kepada kita seluruh umatnya yang ada di bumi Allah ini ya, yang sangat tidak ada batasnya gitu loh ya, dimana di situ banyak hal yang bisa kita pelajari, dan di media sosial banyak hal yang banyak sekali membantu kita semua umat yang ada di bumi Allah ini ya, khususnya terutama untuk kita sebagai umat Islam untuk untuk berdakwah ya. Masya Allah gitu loh. Maka di sini kita harus benar-benar mensyukurinya, apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini seperti media sosial, kita harus mensyukurinya. Cara mensyukurinya seperti apa ya, yaitu dengan menggunakan media sosial kita itu untuk untuk membantu agama Allah, untuk saling membimbing, saling menginspirasi, untuk saling berbagi. Tanda kutip adalah untuk untuk mendekatkan diri kepada Allah ya,
untuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, kita harus apa ya? Menunjukkan kepada Allah, membuktikan kepada Allah bahwa kita menjadi umatnya. Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita berupa sebuah media sosial itu, rasa syukur kita kepada Allah gitu loh. Ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi dakwah atau kita menginspirasi itu adalah sesuatu hal yang Masya Allah, ya, itu adalah suatu hal yang terbaik di antara yang terbaik, ya, terbaik di antara yang terbaik gitu loh. Dakwah dan juga apalagi dakwah tentang syariat agama. Maka kalau kita sebagai umat Islam, kita harus patut mensyukurinya dengan cara menggunakan media sosial itu untuk kita berdakwah, untuk bisa menginspirasi sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sini teman-teman bisa membuat Nisa Asifa Dakwah Channel sebagai rasa tanda syukur kita, ya. Allah memberikan ilmu kepada Nisa, ya. Maka Nisa juga ingin saling membimbing, saling belajar. Supaya apa? Dengan belajar ini Allah memberikan ilmu kepada kita gitu loh, ya. Semakin kita mau belajar, maka Allah akan semakin memberikan ilmunya kepada kita gitu loh. Ya. Sama halnya gitu loh. Kalau kita terus mau belajar, maka kita akan terus Allah berikan ilmu kepada kita. Akan tapi kalau kita tidak mau belajar, maka apa? Ya sama halnya pisau, ya, kalau diasah maka akan bisa digunakan. Tapi kalau tidak pernah diasah maka akan tumpul. Sama halnya dengan pikiran kita. Kalau kita sering mau belajar, maka kita akan menjadi orang yang Allah kehendaki kita ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa menjadi hambanya yang beriman. Dengan ilmu kita bisa menjadi hambanya yang bertakwa, bertauhid, ya, sehingga kita bisa menjadi hambanya yang mulia di hadapan Allah. Masya Allah. Nah, di sini teman-teman, untuk kesempatan ini Nisa akan ajak teman-teman yaitu belajar tentang semua perbuatan itu kembali kepada niatnya, ya. Jadi kajian kali ini tentang semua perbuatan itu kembali kepada niatnya, ya. Di sini teman-teman, kenapa hari ini Nisa ajak teman-teman buat belajar tentang semua perbuatan itu kembali kepada niatnya? Karena apa? Supaya kita tuh bisa tahu sebenarnya apapun yang kita lakukan di bumi Allah itu, ya, apapun yang kita lakukan di bumi Allah itu semua adalah kembali kepada niat kita, ya. Kalau niat kita baik, maka kebaikanlah yang kita dapatkan. Kalau niat kita tidak baik, maka juga sama, tidak baiklah ya yang kita dapatkan, ya. Jadi teman-teman, kenapa kita harus belajar seperti ini? Supaya kita tuh bisa menghandle diri kita, ya, atau kalau menyetir diri kita itu, menyetir kita sebagai manusia, kita bisa menyetir hati kita bisa menyetir akal kita. Supaya apa? Dengan seperti itu kita bisa tahu teman-teman, mana perbuatan yang harus kita lakukan dan mana perbuatan yang harus tidak kita lakukan, ya. Dan semua itu adalah harus kita ketahui bahwa niatlah yang akan menjadikan semua itu menjadi nyata. Suatu contoh teman-teman seperti ini, ya. Katakan kita ingin ahwat ataupun ikhwan, mungkin mempunyai anak seperti itu, ya, mempunyai anak gitu, ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita sebagai orang tua, suatu contoh seperti itu aja, ya, kita sebagai orang tua, kita ingin mengajarkan kepada anak kita. Kalau kita sebagai orang tua, kita mempunyai niat dalam diri kita itu, oh iya, saya punya niat, ya, untuk yang baik untuk mengajarkan anak saya, ya,
supaya anak saya itu menjadi anak yang soleh solehah, ya. Dari sini teman-teman, di saat kita mengajarkan kepada anak-anak kita, baik itu dengan cara kita itu mungkin namanya anak, kadang kita menghadapi anak, mungkin anak kita nakal, ya, mungkin nakal. Di saat kita memberikan nasihat kepada mereka, ya, memberikan nasihat kepada anak-anak kita itu dengan nada yang tinggi sekalipun, ya, marah gitu ya, dengan sangat marah sekalipun, kalau niat kita itu baik, ya, anak itu kan kembali kepada bagaimana sifat anak-anak kita. Kadang ada anak yang mungkin mereka dibilangin mudah nurut, mendengarkan nasihat, sehingga kita tidak perlu sebagai orang tua tuh harus teriak-teriak, harus marah seperti itu, ya. Akan tapi ada juga anak yang mereka tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, tidak mau mendengarkan dengan baik nasihat orang tua. Maka ada juga orang tua yang mengajarkan kepada anaknya dengan kata-kata yang keras, ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita sebagai orang tua punya niat bahwa niat kita adalah mendidik mereka, bukan hanya marah aja gitu loh, bukan hanya marah aja. Orang tua seperti orang tua, mereka bisa marah kepada anak-anak mereka mungkin yang mereka mempunyai memang sifat yang nakal seperti itu. Bukan hanya marah aja, akan tapi sebagai orang tua harus punya di dalam diri kita tuh, tertanam dalam diri kita itu, oh ya saya marah. Tapi niatnya bukan untuk supaya anak kita takut gitu loh. Oh, saya marah gitu ya. Mungkin anak kita nakal, marah supaya mereka takut dengan kita. Supaya takut dengan kita. Ya. Ada teman-teman, sebagian orang tua seperti itu. Marah karena mereka mungkin tidak tahu tentang syariat agama. Suatu contoh seperti itu. Tidak tahu tentang syariat agama, sehingga mereka tidak belajar. Orang tua tidak tahu syariat agama, tidak belajar tentang syariat agama. Sehingga di saat mereka marah, mereka tujuannya bukan untuk supaya anak saya itu menjadi anak yang benar, supaya anak saya itu menjadi anak yang soleh-solehah. Bukan, gitu. Akan tapi tujuannya supaya mereka takut dengan kita, orang tuanya. Supaya takut. Ya, supaya takut. Pada akhirnya apa teman-teman? Itu akan menjadi niat kita, menjadi niat niat dalam diri kita itu yang pada akhirnya menjadikan anak kita tuh takut, bukan menjadi orang anak yang soleh-soleha, bukan menjadi anak yang pintar, akan tapi mereka justru akan takut sama kita, ya, takut sama kita orang tuanya. Nah, di sini teman-teman, semua adalah kembali kepada niat. Akan tapi bagi kita sebagai umat Islam, kalau kita sebagai orang tua, kita harus tahu marah sama anak kita. Namanya anak itu teman-teman, nggak mungkin semua anak itu akan menjadi mereka nurut sama kita, mendengarkan kata-kata kita, ya. Ada sebagian anak juga yang mereka memang kita ngomong baik-baik, mereka tidak mau mendengarkan kita, ya. Namanya bandel, nakal seperti itu. Nah, kita sebagai umat Islam, kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai umat Islam itu harus gitu loh. Makanya kenapa harus kita belajar? Harus di dalam diri kita itu, tertanam di dalam diri kita itu sebagai orang tua itu, ya, bahwa niat kita adalah mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh-solehah. Kita harus punya niat. Apalagi teman-teman berikhwan atau akhwat tuh, kalau kita sudah menikah gitu ya, sudah mempunyai niat untuk menikah ataupun sudah menikah gitu ya, harus dalam diri kita harus tertanam bahwa suatu saat kalau Allah memberikan mengarunia anak kepada saya, maka niat saya adalah untuk saya ingin mendidik mereka untuk benar-benar menjadi anak yang soleh-solehah, anak-anak yang memiliki budi pekerti, anak-anak yang memiliki akhlakul karimah. Nah, di sini teman, di saat Allah memberikan anak kepada kita, ya, mungkin anak kita tuh nakal gitu ya, maka gitu loh, di saat kita mendidik mereka, baik itu dengan kata-kata yang kata-kata yang mungkin yang tidak kata-kata yang biasa-biasa, ataupun mungkin marah gitu loh. Kadang memang anak ada yang mendengarkan nasihat kita, tapi ada yang mungkin lebih nakal, bandel, sehingga dengan kata baik-baik mereka tidak mau mendengarkan, mungkin sampai membuat kita tuh marah. Akan tapi kalau kita sebagai orang tua, dari awal niat kita, tujuan kita tuh
Suatu saat saya ingin kalau punya anak, mendidik mereka menjadi anak yang soleh-solehah, ya, menjadi anak yang memiliki budi pekerti. Dan yang paling paling utama teman-teman, paling utama kalau teman-teman menikah, saya harus bisa mendidik anak-anak saya menjadi anak yang memiliki budi pekerti dan akhlakul karimah. Bukan hanya menjadi anak yang soleh-solehah, tapi harus memiliki budi pekerti dan akhlakul karimah. Nah, di sini teman-teman, nanti di saat Allah memberikan kepada kita anak, mungkin anak kita nakal, mungkin di saat kita marah, ya, akan tapi karena niat kita baik, tujuan kita baik, ya, maka masya Allah teman-teman, masya Allah, ya, walaupun kita marah sekalipun, mereka akan benar-benar memang sifat mereka bandel, sifat mereka nakal, akan tapi anak kecil mereka akan tahu, ya, mereka itu akan tahu. Mereka mempunyai kelebihan, anak kecil itu mempunyai kelebihan. Mereka tahu mana orang tuanya yang kata-katanya itu mendidik, dan mana orang tua itu kata-katanya yang hawa nafsu mereka. Ya, ada teman-teman, ada orang tua yang marah hanya menuruti hawa nafsu mereka. Mungkin ini anak ini mengganggu saya. Saya mau ini mengganggu sekali, karena mereka tidak punya iman, tidak tahu agama. Jadi marahnya seolah-olah anak kita mengganggu saya aja. Sehingga marahnya bukan karena ingin mendidik mereka untuk bisa menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, akan tapi karena mengganggu, marah karena hawa nafsu. Ya, mereka tahu teman-teman, anak kecil, mereka anak kecil dilahirkan. Sebelum mereka anak kita itu, mereka Allah memberikan kelebihan, mereka tahu mana kata-kata orang tuanya yang benar, yang mendidik, dan mana kata-kata orang tuanya yang tidak mendidik. Semua anak kecil, semua anak mereka tahu. Mereka tahu teman-teman. Sehingga ya, di saat kita sebagai orang tuanya, kita sudah memiliki niat untuk mendidik mereka dengan tujuan kita baik, niat kita baik. Di saat kita marah pun, ya, walaupun mereka memang sifat mereka sudah bandel, memang Allah menghendaki mereka mempunyai sifat bandel, memiliki sifat yang nakal. Akan tapi di saat kita mendidik mereka dengan kata-kata yang baik, ya, niat kita marah ataupun tidak marah pun, tujuan kita untuk mendidik mereka akan tahu, mereka akan simpan. Kata-kata yang mendidik itu akan mereka simpan, bukan hanya di dalam ingatan mereka, tapi juga di dalam hati mereka. Ya, mereka akan simpan kata-kata kita itu yang mendidik itu dalam pikiran mereka. Mereka akan selalu mengingat. Karena itulah yang mereka, anak kecil, itulah fitrahnya anak kecil. Karena fitrahnya anak kecil dilahirkan di bumi Allah ini untuk apa? Ya, fitrahnya anak dilahirkan di bumi Allah ini tujuannya untuk apa? Dididik. Untuk dididik, untuk dibimbing. Untuk siapa? Dibimbing oleh siapa? Orang tuanya. Itulah fitrahnya anak kecil. Sebelum mereka sebelum mereka nanti sudah dewasa, berumah tangga. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk kita didik. Untuk kita bimbing. Untuk apa? Untuk menjadi anak yang soleh-solehah, untuk menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Itu kalau kita sebagai umat Islam. Itu tujuannya, fitrahnya anak kecil dididik. Sehingga mereka tahu mana orang tuanya, kata-katanya di saat mereka kata-katanya keras ataupun dalam keadaan marah ataupun katanya baik-baik, niatnya adalah membimbing atau mendidik. Di saat niatnya baik, niatnya mendidik, walaupun kita marah sekalipun, kata-kata itu akan mereka rekam dalam ingatan mereka dalam hati mereka. Sehingga di saat nanti mereka sudah menginjak dewasa, mereka akan tahu, oh ya, dulu waktu mereka ingat, oh dulu orang tua saya mendidik saya baik-baik, untuk menjadi tujuannya adalah baik, mendidik untuk menjadi pada akhirnya walaupun masa kecilnya mereka menjadi anak yang nakal karena memang sepertilah Allah menciptakan mereka, menghendaki mereka menjadi anak. Tapi setelah mereka dewasa nanti, masya Allah, dia akan benar-benar menjadi berubah karakternya sesuai dengan niat dan tujuan kita sebagai orang tuanya untuk mendidik mereka menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah.
Sehingga mereka setelah dewasa mereka akan benar-benar bisa, teman-teman. Benar-benar mereka akan menjadi anak yang soleh-solehah. Benar-benar mereka akan menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Karena apa? Kita sebagai orang tuanya memiliki niat dan tujuan yang benar, niat dan tujuan yang baik. Dan kita tahu bahwa fitrahnya anak yang dilahirkan, dititipkan kepada kita itu fitrahnya untuk dididik. Untuk dididik. Ya. Jadi kita semua umat yang ada di bumi Allah ini, Allah menganugerahi kita, mengaruniai kita anak, itu tujuannya untuk apa? Dididik. Ya. Dan tujuan kita sebagai umat Islam yang paling utama dididik untuk apa? Menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Kalau kita sebagai orang tua kita mampu mendidiknya menjadi anak yang soleh-solehah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, masya Allah teman-teman. Apapun mereka nanti sekolah, apapun mereka nanti menjadi apapun mereka nanti, mereka akan benar-benar bisa mau jadi apapun mereka akan tetap menjadi anak yang soleh-solehah, memiliki akhlakul karimah. Ya, sehingga mereka akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya, benar-benar di saat mereka Allah berikan pekerjaan, ya, di saat mereka nanti sudah menikah sekalipun mereka benar-benar tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Benar-benar mereka menjadi orang yang soleh-solehah, menjadi anak-anak yang orang yang memiliki akhlakul karimah. Dan begitu pun nanti mereka di saat mereka berumah tangga, mempunyai anak, mereka pun juga akan sama. Karena apa? Anak kecil di saat kita sebagai orang tuanya, kita mendidik mereka, dia tujuan kita adalah benar untuk mendidik mereka, anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlak karimah. Mereka akan tahu. Ya, mereka akan tahu. Ya, mereka akan selalu mengingat kata-kata yang mendidik itu dalam ingatan mereka, dalam hati mereka, sehingga mereka nanti setelah dewasa mereka akan aplikasikan dalam semua tindakan-tindakan mereka, perbuatan mereka. Ya, sehingga seperti itu teman-teman. Itulah niat. Ya, kalau niat kita baik, maka semuanya akan berakhir indah gitu loh. Karena niat kita baik. Akan tapi teman-teman, ada juga orang tua gitu loh, yang mereka mungkin marah kepada anaknya karena mungkin orang tua tidak memiliki agama, tidak belajar tentang agama, sehingga marah, mungkin anak kita mengganggu kita, mungkin mereka nakal dan sebagainya. Kita marah hanya sekedar marah aja, tapi tidak ada niat dalam kita untuk mendidik mereka menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang memiliki akhlak karimah. Kalau kita sebagai umat Islam, yang utama tujuan kita harus apa? Kalau kita mempunyai anak, Allah memberikan anak, maka tujuan kita harus di dalam diri kita tuh tertanam dan gitu. Saya harus bisa mendidik anak-anak saya benar-benar menjadi anak yang memiliki anak yang soleh-solehah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlak karimah. Maka masya Allah teman-teman, ya, nanti di saat Allah memberikan anak kepada kita mendidik mereka, mau kita dengan kata-kata yang baik ataupun marah sekalipun dengan anak kita, di saat anak kita memang bandel atau nakal, maka tetap mereka akan merasa bahwa orang tua saya marah karena ingin mendidik saya. Sehingga di saat mereka dewasa mereka bisa mengaplikasikan, sehingga mereka benar-benar bisa menjadi anak yang memiliki soleh-solehah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Ya. Jadi semua adalah kembali kepada niat. Semua kembali kepada niat kita. Sama teman-teman. Lisan juga sama. Di saat kita berbicara. Ya, satu contoh lagi. Di saat kita berbicara, niat kita adalah baik, maka ya, satu contoh kita ingin memberikan nasihat kepada orang. Tapi niat kita di dalam diri kita, niat kita adalah tujuan kita baik. Supaya apa? Untuk membimbing, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, maka niat kita itu teman-teman, itu akan menjadi tidak akan membuat mereka, orang yang kita berikan nasihat itu menjadi justru mereka justru akan yang nasihat yang kita berikan itu akan mudah diterima oleh mereka. Ya. Jadi kalau niat kita baik, maka pada akhirnya akan menjadikan baik juga gitu loh. Tapi di saat kita berbicara dengan lisan kita, memberikan nasihat kepada atau berbicara kepada teman kita atau sahabat kita dengan siapapun, niat kita adalah tidak baik, maka juga tidak akan baik. Semua adalah kembali kepada niat. Kita ngomong sama orang, ya, mungkin kita berbicara tentang hal apa gitu ya. Dan niat kita adalah memberitahu sesuatu hal yang baik, memberi sesuatu yang tidak baik.
Kalau di situ kalau kita punya niat kita adalah ingin supaya kita tujuan kita baik, supaya kita bisa saling membimbing untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka pada akhirnya akan benar-benar menjadikan hal teman kita itu juga akan menjadi baik gitu loh. Walaupun mungkin ya secara kehidupan nyata mungkin kata-kata kita mungkin di saat kita mendengarkan kata-kata tidak diterima, tapi pada akhirnya suatu saat nanti hati mereka akan bisa mencerna apa yang kita ucapkan, bahwa karena hati tidak bisa dibohongi ya. Mungkin di saat kita pikiran kita mudah terpengaruh oleh apa, kalau kita namanya ya kita hidup membaur dengan banyak orang, harus banyak yang kita pikirkan, mungkin ya banyak yang harus kita pekerjaan akan tapi hati tidak bisa dibohongi teman-teman. Di saat kita punya memberikan nasihat kepada orang, tapi walaupun nanti orang tersebut mungkin tidak menerima kata-kata kita, akan tapi hati mereka akan mencerna apa yang kita ucapkan. Akal sehat mereka akan mencerna apa yang kita ucapkan, sehingga pada suatu saat nanti mereka akan, oh iya benar, ternyata apa yang teman saya, mungkin sahabat saya mungkin katakan itu memang benar, ternyata benar. Itu teman-teman, kalau kita mempunyai niat tujuan yang baik. Akan tapi kalau kita ngomong apapun gitu loh, kita bertemu dengan teman kita, lalu kita memberikan nasihat kepada teman kita, tetapi niat kita tidak baik. Mungkin saya memberikan ngomong gitu ya, oh kamu harus seperti ini, kamu harus begini, itu salah itu. Tapi dalam diri kita itu ada mempunyai kebencian, rasa benci, karena iri, karena dengki, maka tidak akan pernah, karena hati tidak bisa dibohongi ya. Hati kita tidak bisa dibohongi. Hati walaupun mereka mungkin mendengar, oh iya ya, tapi hati tidak bisa dibohongi. Mereka tahu oh dia itu ternyata ngomong karena dia iri, dia ngomong karena dia dengki sama kita. Maka apapun yang kita omongkan malah justru akan membuat mereka pada suatu hari mereka justru kalau ketemu kita akan cuek, seolah-olah ada sesuatu hal yang kita bukan cuek gitu loh ya, cuek karena hati mereka tahu apa yang kita ucapkan ya. Jadi semua itu adalah kembali kepada niat dan tujuan kita. Kalau kita dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan majikan kita, dengan siapapun orang yang ada di bumi Allah ini, mau seiman dengan kita, tidak seiman dengan kita, kalau kita berbicara, tujuan kita adalah baik, niat kita adalah baik untuk membimbing ya, untuk membimbing pada suatu kebaikan ya. Walaupun pada saat itu, di saat kita mengatakan kata-kata dengan suatu nasihat ataupun oh ini yang tidak baik, ini benar, ini tidak benar, mungkin mereka tidak bisa menerima ya. Mungkin pada waktu itu mungkin banyak permasalahan sehingga mereka tidak bisa menerima apa yang kita katakan. Akan tapi pada suatu saat nanti hati mereka akan mencerna, akal sehat mereka akan mencerna di saat permasalahan itu, mungkin dalam keadaan itu akan memberitahukan kepada mereka, mencerna sehingga oh iya benar, apa yang teman saya ucapkan itu ternyata benar ya, apa yang teman saya katakan itu ternyata benar ya. Seperti itu teman-teman. Pada akhirnya suatu saat nanti mereka bertemu dengan kita itu mereka akan seolah-olah kita itu baik gitu loh, senyum, mau menyapa gitu. Karena apa? Karena niat kita adalah benar, tujuan kita adalah benar ya teman-teman. Yang harus kita ketahui kalau kita sebagai umat Islam, pikiran kita bisa terpengaruh oleh apapun, karena mungkin memang ya dari zaman now banyak kita harus di media sosial, banyak hal yang harus kita lihat, banyak hal, mungkin apalagi keadaan di bumi Allah ini, Allah memberikan banyak ujian kepada kita, mungkin bisa terpengaruh oleh hal tersebut. Tapi hati tidak bisa, hati ini tidak bisa dibohongi. Hati kita manusia itu tidak bisa dibohongi ya, tidak bisa dibohongi, sehingga mereka mungkin pikiran kita tidak bisa mencerna apa yang orang ucapkan ya, tidak bisa mencerna. Akan tapi hati kita bisa
Karena hati tidak bisa dibohongi. Mereka tahu, hati kita tahu, oh itu ucapan itu adalah baik, niatnya baik, tujuannya baik. Kita akan tahu. Oh, orang itu dia ngomong bicara niatnya tidak baik, mereka karena iri, karena dengki, karena mungkin dia nggak suka, karena ini. Hati akan bisa mencerna. Hati kita bisa mencernanya. Ya, jadi semua adalah kembali kepada niat kita. Di saat kita punya niat baik, niat kita baik, di saat seperti teman-teman di media sosial mengunggah status niatnya baik, maka masya Allah semuanya akan menjadi baik. Nah di sini teman-teman ya, semua adalah kembali kepada niatnya. Kalau niat kita baik, maka semuanya akan menjadi baik. Sekian dari teman-teman, sekian dari Nisa teman-teman, kajian kita hari ini. Semoga menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya dengan kajian ini Allah menjadi sebab doa kita. Allah jadikan kita semua umat Islam menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid, tawadu, istiqomah, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian dari Nisa teman-teman. Mohon maaf atas semua kekurangan ya, kekhilafan dalam Nisa menyampaikan. Karena bagaimanapun kita manusia selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Hanya Allah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa teman-teman. Subhanallah wa bihamdik. La ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.